Halo, selamat pagi. Apa kabar kalian? Baik-baikkah? Ya. Untuk pagi ini, aku ingin membacakan untuk kalian apakah aku harus mempercayai intuisiku jika aku terbersit atau berpikir hal yang buruk tentangnya. Jika aku punya feeling buruk, jika aku punya pikiran buruk tentangnya, apakah aku harus mempercayai intuisiku? Aku akan buka untuk beberapa kartu di sini. Kita akan uji apakah intuisi kamu tuh benar ataukah sifat negative thinking saja. Kayak gitu ya. Kita akan buka di sini. Kita lihat dulu untuk situasi percintaan kamu tuh sebetulnya seperti apa. Kenapa kamu suka pikiran jelek kepada pasangan kamu? Oke, kita akan ambil beberapa kartu. Sebetulnya kita shuffle dulu sebanyak 3 kali ya teman-teman. Ini untuk clearing energi aja. Kita akan ambil dan shuffle sekali lagi. Oke, kita akan coba untuk afirmasikan bagaimana sih sebetulnya kondisi dari hubungan kamu dengan dia. Kenapa kamu suka negative thinking di sini? Kita akan buka ya. Satu, dua, tiga. 3 kartu utama. Ya, aku melihat di sini hubungan kalian stuck dikarenakan ya ada hubungan lain, ada hubungan cinta segitiga yang aku lihat di sini. Terus ada juga yang bilang sebenarnya status kalian sudah menikah, tapi dia punya masa lalu banyak pria atau wanita, banyak teman, ya. Ini mengenai kembali kepada kepercayaan sih kalau aku lihat, kepada keyakinan, kepada bagaimana menjaga kepercayaan. Sehingga di sini aku melihatnya kamu tuh banyak pikir dan overthinking. Ya, kamu punya intuisi bahwa dia pasti bersenang-senang nih di luar, di belakang aku. Ini sih memang kebanyakan negative thinkingnya adalah selingkuh. Selingkuh memanfaatkan kamu untuk keuntungan pribadi, ya. Ini aku lihatnya di sini. Kalau kalian sudah menikah berarti ya selingkuh. Kalau misalnya belum menikah, ya ada yang terjerat cinta segitiga. Kamu takut dia berpaling dari kamu atau bersama kamu tuh nggak pakai perasaan, cuman kamu dianggap sebagai pengganti, dan kamu ada berpikir di sini dia punya pasangan lain selain kamu dengan pasangan sahnya. Complicated ya. Di sini ada juga ya memanfaatkan keuangan, finansial, itu udah pasti. Jadi kamu overthinking banget aku ngelihatnya. Kamu ngelihat dia itu sedih ya. Sedihnya kenapa? Kayak merasa dimanfaatin, merasa kayak nggak dianggap. Mungkin kamu tuh tidak diperkenalkan ke teman-temannya, dan kamu tuh di luar dari zona asiknya. Yang aku lihat di sini seperti itu. Kamu lebih banyak kayak ditinggal sendiri, nunggu kabar dari dia, semuanya dari dia, tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Kita akan lihat di sini untuk intuisinya ya. Intuisi kamu, apakah di sini hanyalah pikiran jelek kamu atau bagaimana? Kita lihat dulu. Kita akan buka 3 kartu. Surrender, perseverance, spirituality. Ada yang nempel. Spirituality ya. Ini yang aku lihat. Intuisi. Kita bicara intuisi ya. Kalau aku lihat di sini ada kartu menyerah ya. Surrender tuh artinya menyerah pada keadaan, kemudian berpasrah. Aku ngeliatnya seperti itu. Kemudian selain berpasrah ya kamu kayak ya udahlah,
kayak menyerahkan pada semesta apa yang terjadi, ya. Ada kartu jawabannya di sini. Kemudian ada ketekunan, ya. Perseverance itu artinya adalah ketekunan, kegigihan kamu. Itu bisa dibilang seperti kayak orang dengan ketujuan tertentu. Dan di sini kamu punya bakat spirituality, secara spiritual, ya. Kamu tuh sudah berpasrah, kamu tuh sudah gigih, dan di sini ada namanya spirituality. Ya, ibaratnya kalau 3 kartu ini muncul, teman-teman, apakah intuisi kamu bisa dipercaya? Bisa. Tapi aku melihat ada kartu Queen of Wands sama kartu The Emperor. Kadang-kadang, ya, kamu takut untuk menghadapi kenyataannya. Apa yang kamu pikirkan di sini itu benar. Intuisinya seperti itu. Ada misi dari dia. Di sini kamu seperti dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Jadi gini loh, memanfaatkan kebaikan kamu demi keuntungan pribadi itu ada, ya. Contohnya seperti apa, Kak Mela? Ya mungkin nih ya, kalian yang kejebak sama toxic relationship, dia sering kamu kasih uang itu untuk memperganteng dirinya sendiri, mempercari cantik dirinya sendiri untuk memikat lawan jenis lainnya, bukan buat kamu, bukan ganteng buat kamu. Ada di sini kayak begitu. Dan apakah di sini ada pikiran antara aku sama dia terlibat dalam hubungan cinta segitiga? Apakah aku hanya buat bener-bener sampingannya aja, ataukah dia mempertahankan aku? Aku merasa aku nih cuma sampingan aja deh. Itu juga bisa benar. Tetapi yang membuat kalian kayak nggak percaya diri, adanya denial. Kalian itu selalu dalam pikiran, enggak kok, dia tuh pasti baik, enggak kok, cuma perasaanku aja. Padahal sebenarnya tubuh kita itu udah kasih warning, pikiran kita tuh udah kasih warning. Loh, masih untung loh kita punya pikiran jelek, kita punya curiga sama orang. Syukur-syukur itu kejadian gitu loh. Kalau nggak kejadian ya nggak apa-apa. Tetapi kamu di sini takut untuk menghadapi, aku ngelihatnya. Kamu udah punya feeling yang kuat kok sebenarnya. Semesta itu udah nggak perlu kamu mengafirmasi kemana-mana. Kamu cari pembenaran kemana-mana. Feeling kamu tuh sudah kuat sebetulnya. Kamu diberikan gift itu supaya kamu tuh bisa lebih peka. Masalahnya di sini banyak yang malas untuk percaya sama diri sendiri, ya. Mungkin aku nggak tahu ya faktor apa, tapi orang makin kesini makin nggak percaya diri. Mungkin karena keadaan, karena stres, karena tekanan, ya. Jadinya di sini tuh ragu gitu. Bener nggak sih? Nggak apa-apa kalau mau tanya ke orang, tanya ke tarot reader, nggak apa-apa. Tapi biasanya jawabannya itu biasanya berbeda. Tapi ini berbeda ya teman-teman. Kalau seandainya kamu emang udah netting sama dia, beda banget ya. Kalau kamu udah netting sama dia dari awal, bukan baru-baru. Nah itu tuh yang buat kadang pikiran jelek karena kamu sudah yakin begitu maka kejadian. Kalau ini tuh modelnya kayak tiba-tiba kayak kebersit gitu. Dia selingkuh nggak nih dari aku? Kayaknya kok dia ini perfect banget ya. Kayaknya nggak mungkin ada yang nggak ditutupin gitu. Nah contoh seperti itu, ini yang aku bilang. Bukan yang dari awal tuh kamu udah tahu dia brengsek, terus kamu harap dia baik, terus kamu curiga. Ya nggak bisa, orang brengsek tuh nggak bisa semua dalam 1 bulan. Atau kamu sebagai savior, nggak bisa, pasti akan kembali ke habitnya gitu loh. Jadi kamu harus tahu dulu nih yang saya maksud. Jangan semuanya kamu anggap netting gitu. Itu kayak feeling spiritual, secara spiritual gitu ya. Insting. Kita lihat lagi di sini. Sebenarnya apa yang terjadi dari kekhawatiran kamu? Obstacle. Oke, kita lihat ya isi pikirannya kepada kamu. Wah, ini kenapa kartunya jadi
Hmm. Kamu ketemu sama orang yang jujurnya tuh sulit ya teman-teman. Dia pengen kamu, tetapi di sini dia punya dark side. Dia punya sifat yang merumitkan dirinya sendiri. Kalau aku bisa bilang dia ini troublemaker. Dia ini punya sifat yang aku bilang juga itu dilakukan berulang-ulang sebagai addiction, habit, atau apapun itu. Ya aku nggak bisa bilang ini apakah harus selalu selingkuh, harus selalu membohongi. Bisa jadi berbohong itu jadi habitnya dia, apa untuk mempertahankan kamu, membuat kamu merasa terjebak sama orang ini. Karena dia nggak mau lepas dari kamu, intinya cinta banget sama kamu sebenarnya. Cuman caranya dia itu loh toxic ya. Dia selalu memberikan rintangan-rintangan di hidup kamu dengan kamu nggak sadari. Dikit-dikit kamu tuh mikirin dia, dikit-dikit ngebuat kamu tuh kayak nginget dia terus. Dan ini tuh berulang loh teman-teman. Ini sebagai addiction. Dia punya sifat ngebuat orang itu untuk tekuk lutut sama dia, membuat kamu tuh percaya sama dia sampai kamu tuh kicep. Padahal kamu udah curiga. Yang jadi intuisi kamu tuh betul. Apakah dia manfaatin kamu? Ada. Apakah dia sayang sama kamu? Juga ada. Ingat ya, sayangnya seseorang tuh ada yang tulus, ada yang toksik, ada yang buat rumit. Ya ini dia nih toksik dan buat rumit aja sebetulnya. Dia sayang sama kamu, tapi ya dia terjebak di sini. Terjebaknya itu kayak apa ya? Terjebaknya itu seperti dia nggak bisa lama-lama, misalnya sering-sering ketemu kamu. Kalau dalam kisah cinta segitiga, dia nggak bisa ketemu kamu, tapi dia kangen sama kamu. Selalu dia katain kangen sama kamu. Aku pengen ketemu sama kamu, tapi di sini kayak susah untuk ketemu sebetulnya. Dia membuat kamu penuh dengan harapan. Dan aku ngelihatnya memang ada adiksi ya, ada obsesi dan adiksi di sini. Yang kamu tuh nggak tahu dia tuh sebenarnya seperti itu. Jadi tuh kayak kumatan, tau nggak sih? Kadang ya dia baik, kadang ya sifatnya aneh, bipolar, nggak bisa ditebak seperti itu. Orangnya memang karakternya begitu, nggak tegas. Satunya juga nggak tegas ya. Dia sudah menikah, tetapi di sini ada yang kelibat cinta segitiga sehingga membuat kamu bingung. Bahkan mungkin pasangan juga bingung sebetulnya dia punya orang lain atau enggak, karena bisa aja tampilannya tuh perfecto, karena ada kartu Nine of Pentacles di sini, perfect dari depan, tapi kita nggak pernah tahu dalamannya seperti apa ya. Kita akan lihat tujuannya kepada kamu apa. Aku bisa bilang sih dia memang sudah memilih targetnya itu, karena aku suka sama kamu. Pakai hati kok dia sebenarnya. Ada perasaan yang aku bilang juga sebetulnya tulus. Sebetulnya ada perasaan tulus itu kalau dia lagi nggak kumat ya. Nah, ini nih. Ini yang bahaya. Ini obsesi sama kamu. Orang ini ada obsesi sama kamu, sehingga ngebuat kamu itu kayak susah juga keluar dari circle-nya dia. Tahu nggak? Dia kan berusaha sebisa dia untuk selalu datang. Kalau dia nggak ada kabarnya sebulan 2 bulan, nanti akan balik-balik lagi. Kamu tuh pasti ada di waiting listnya dia, selalu. Kontak kamu tuh nggak pernah dihapus. Ya, posesif. Orangnya posesif. Dia rumit. Ketika dia udah dapet kamu, ya udah. Perlakuannya sama kamu ya belum tentu harus romantis terus, tapi begitu belum kena kamu atau masih pendekatan, dia ngoyo. Di sini ketika dia sudah mendapatkan diri kamu, dia ada sikap seperti kayak otoritas. Oh iya, aku udah dapat kamu. Ya udah, aku nggak perlu kerja keras lagi kayak dulu, ngejar-ngejar kamu, rajin telepon kamu atau WhatsApp kamu, nggak perlu. Kamu kan udah jatuh cinta sama aku, ya sudah, nggak kemana-mana. Pemeliharaannya kurang. Jadi teman-teman di sini, kalau kita kembali lagi ya kepada pertanyaan, apakah kamu harus bisa mempercayai intuisi kamu kalau dia ada maksud tertentu, selingkuh atau apapun? Bisa banget. Yang harus kamu lakukan apa?
Kamu harus berusaha untuk melawan namanya denial. Pakai logika. The Hangman ini kita melihat seseorang secara terbalik. Kita tidak melihat dia dari apa yang orang lihat kebanyakan, tapi kamu melihat dia dari sisi kebaliknya. Kalau orang lain melihat dia tanpa cacat, baik banget, nggak ada rekor. Kamu lihat kebalikannya. Kebalikannya kamu harus lihat. Di sini kan menggunakan kepala. Kepala kita tuh di bawah. Artinya kita melihat orang dari persepsi yang berbeda. Jangan denial. Tapi dia cinta aku, Kak. Hari gini percaya banget apa yang diketik sih. Itu aja pesan aku. Bukan aku kasih energi bad vibes di sini, tetapi perlukah kamu curiga? Perlukah kamu mempercayai intuisi kamu? Of course, tentu perlu. Percaya aja dulu, ya. Percaya, pisahkan sama negative thinking. Ada kartu Knight of Swords di sini. Kamu punya persepsi, kamu punya argumen, kamu punya pendapat tentang dia. Kok kayaknya menurut perasaan aku, kamu tuh nggak jujur gitu ya. Ini dalam hati kamu ya, dia nih nggak jujur sama aku. Apa yang kamu harus lakukan adalah kamu harus cari tahu. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Minta bantuan, kamu harus cari tahu. Tanya-tanya sama teman dekatnya. Ya, kalau tanya itu nggak ada yang gratis, bos. Kalau nggak mau rahasia kamu bocor, ya kamu lihat kelakuan dari teman-temannya. Buka-buka, ya. Mulai sapa, halo. Kalau dia tidak memperkenalkan kamu kepada teman-temannya, berarti ada sesuatu yang ditutup-tutupin. Ada sebuah rahasia di sini yang akan terbuka. Takut dia pasti kalau kamu tanya sama teman-temannya, tapi itu resiko, ya. Masalah nanti ini terbuka semuanya dengan kamu tanya, ya. Ini rahasia yang dia sudah tutup rapi-rapi, namanya kebohongan, jejak jelek, itu nanti kamu akan dapat pencerahan. Trust me, gak usah takut. Aku kasih di sini kenapa? Feeling kamu kalau dia bohong sama kamu. Aku punya feeling, Kak. Dia baik sama aku, tetapi kok kayaknya dia begini. Percaya aja dengan intuisi kamu. Cari tahu dulu yang baik. Tapi jangan dikit-dikit negative thinking nih. Kadang-kadang ada yang pikirannya, kok dia cuma ngabarin aku seminggu sekali ya? Kok dia cuma gini sama aku? Belum tentu semuanya selingkuh, teman-teman. Bisa juga ada yang sibuk. Beda negative thinking sama intuisi. Apa sih yang bisa bedain kita? Kalau intuisi, nih aku kasih tahu ya. Intuisi itu kamu rasain di dada dulu. Kok kayaknya kayak ada feeling gak enak ya? Tapi kalau kamu netting itu di kepala dulu, baru ke jantung, baru ke dada. Itu bedanya. Jadi rasain misalnya kayak ada firasat. Nah, firasat dia tentang dia gak enak. Itu kamu harus cari tahu. Tetapi kalau misalnya dari pikiran kamu netting, tapi hati kamu kayak berkata sebaliknya, nggak apa-apa. Oh, berarti enggak, itu cuma netting gitu loh. Sekarang coba deh mulai diklasifikasi mana yang menjadi intuisi, mana yang menjadi negative thinking aja. Kita nggak boleh pikiran jelek sama orang, harus berprasangka baik. Tetapi kalau namanya feeling, hasrat, kalau kamu di sini energinya sudah meninggi, sudah sevibrasi, itu udah pasti nyambung. Pasti nyambung. Bukan berarti kamu meditasi, kamu fokus sama dia, itu bisa nyampe nyampe ke dia. Sorry, nggak kayak gitu. Vibrasinya harus sama dulu. Kita nggak pernah tahu moodnya orang vibrasinya sama apa nggak sama kita. Kecuali kamu sudah cenayang yang sudah spiritualnya tinggi, sudah nggak ada cacatnya, mungkin bisa telepati yang begitu. Tapi kalau misalnya kita masih ya sama kayak aku belajar, aku dan kalian, ya kita harus negative thinking. Kamu harus percaya kalau hati kamu tenang, ya hati kamu tenang, negative thinking kamu itu akan hilang. Even kamu udah terbersit ya, tapi di sini rasanya adem. Oh ya sudah, aku bisa kok.
gitu. Nanti apapun yang menjadi rahasia itu akan terbuka. Kamu tinggal tunggu waktunya aja, nggak usah buru-buru dan nggak perlu cari tahu. Tetapi kalau misal kamu sudah dapat kayak sesuatu yang sesak di dada, itu harus kamu percayai dan kamu harus cari tahu. Itu PR kamu, oke? Sekarang kita akan buka lagi di sini. Tiga kartu terakhir ya. Mengenai intuisi. Ya. Intuisi kamu akan meliding kamu ke arah yang baik gitu ya. Intuisi itu adalah pegangan kamu untuk kamu bisa melangkah ke depan, untuk bisa membuat kamu tenang sebetulnya. Kalau misalnya kamu punya intuisi yang buruk akan seseorang, berarti jadikanlah itu warning. Kenapa? Karena intuisi kamu tuh sudah ada sejak dulu kala. Kamu mungkin di sini banyak yang masih mengabaikan intuisi kamu, makanya banyak di sini kamu juga yang terjebak. Tidak ada namanya sesuatu itu tiba-tiba mulus, tiba-tiba apa tanpa benjol di belakang. Karena rata-rata orang begitu ya, banyak yang manipulatif, enak di depan, gak enak di belakang gitu. Mendingan cari tahu dulu. Kalau misalnya kamu suka sama seseorang, mencintai seseorang, cari tahu latar belakangnya dulu. Ya, gimana hubungan dia dengan keluarganya, gimana hubungan dia dengan temannya, gimana sikap dia selama ini, apakah dia orang baik atau diam-diam menghanyutkan. Kamu harus tahu karakternya. Seperti itu. Oke teman-teman, aku harap bacaan ini bisa meliding kalian untuk mempercayai intuisi kalian. Intuisi itu apa yang kalian feeling, apa yang kalian rasa dalam dada, bukan yang di pikiran kalian ya. Kalau di pikiran kalian yang jelek, berarti itu negative thinking. See you when I see you. I love you and bye bye.